Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sedang berada di Ditlantas Polda Sumsel, yang dimana saat ini Ditlantas sedang menerapkan program tilang elektronik atau ETLE mulai Januari 2022. Untuk informasi lebih lanjut, Payo ikuti aku. Guna meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas ke pengendara motor sama mobil, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel berlaku ke program ETLE atau tilang elektronik per 1 Januari 2022. Namun masih tahap sosialisasi ke masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita selik reportase tim liputan PAL TV di gedung Ditlantas Polda Sumsel. Nah pemirsa, di sebelah saya saat ini sudah ada Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sumsel, Kompol Haris Batara. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, bisa dijelaskan Pak, progres program ETLE ini seperti apa? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi saya Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sumsel ya menyampaikan kepada masyarakat Palembang khususnya bahwasanya di Ditlantas Polda Sumsel sudah mempunyai kamera 9 titik ya ETLE. Di mana kamera itu ada 9 titik di 9 lokasi. Yang pertama ada di Jalan Kolonel Haji Bulian di depan Prakindo. Yang kedua ada di Jalan R. Sukamto di depan hotel, dan yang ketiga ada di Jalan Sudirman tepatnya di samping Makam Pahlawan. Yang keempat ada di Simpang Caritas ya. Jadi Mbak harus tahu di Caritas sudah namanya kamera e-polis ya, kamera yang ditempatkan di persimpangan. Dan yang kelima ada di samping rumah makan sederhana Sudirman juga. Dan yang keenam ada di 8 Ulu Jalan Ahmad Yani ya, itu kamera e-polis. Dan yang ketujuh ada di Jalan Ahmad Yani juga di depan dealer Honda. Dan yang ke-8 di Jalan Wahid Hasim ya, depan dealer Mitsubishi. Dan yang terakhir ada di Jalan Gubernur Haji Bastari, tepatnya di depan Bank Sumsel Bubble. Pak, jadi kalau misalkan nanti ada yang melakukan pelanggaran, selanjutnya gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi bagi pengendara yang melanggar ya akan tercapture di kamera ETLE, akan tercapture ya. Nanti akan kami kirimkan data pelanggar tersebut kepada alamat yang digunakan sesuai dengan plat nomor yang digunakan. Nanti setelah dikirim melalui pos ke alamat yang bersangkutan, si pelanggar bisa konfirmasi ke Ditlantas Polda Sumsel, khususnya di ruang front office Ditlantas Polda Sumsel. Bagaimana jika pelanggarnya tidak melakukan konfirmasi Pak? Jadi secara otomatis kendaraan akan diblokir ya. Jadi batas konfirmasi selama 15 hari dari setelah pengiriman sampai konfirmasi. Kalau biasanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat tuh apa aja Pak? Terima kasih Mbak. Jadi biasanya pelanggaran yang dilaksanakan adalah seperti tidak menggunakan helm ya, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan kendaraan sambil menelpon. Ada juga yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan melawan arus juga. Kebanyakan melawan arus. Yang terakhir Pak, himbauan Bapak untuk masyarakat sendiri apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami berharap sekali kepada masyarakat Kota Palembang ya. Saya berharap agar selalu tertib berlalu lintas ya. Jadilah pelopor lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih Mbak. Nah itulah pemirsa penjelasan dari Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sumsel. Nah untuk pemirsa di rumah dihimbau untuk selalu menaati peraturan lalu lintas. Demikian laporan saya, Vina Munawar, Mulyadi, PAL TV.